Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Gusti dalam acara podcast Sejahtera. Pada tema hari ini kita akan membahas mengenai produktivitas anak rantau. Di sini sudah teman-teman mahasiswa. Coba perkenalkan dulu mungkin dari saya Andi. Saya Fahri. Oke, baik, di sini kita santai aja ya. Mahasiswa itu harus santuy, jangan terlalu mikir yang lain lah. Baik, membahas mengenai produktif yaitu anak rantau. Kan kalian semua ini anak rantau ya, yang jauh dari rumah itu untuk berkuliah. Kita coba mengambil isu mengenai produktivitas. Kan banyak anak rantau yang sekarang itu yang hanya cuma nyantai, nggak ngerjain apa-apa, cuma di kosan, cari kerja enggak gitu. Mungkin dengan tema produktivitas sebagai mahasiswa rantau itu gimana menurut Indi gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, karena saya juga perantau juga ya, asli dari Lebak Banten. Saya berkuliah di Pamulang, Tangerang Selatan. Saya itu mungkin selain kuliah pasti mengisi waktu itu bekerja. Wow, kerja. Berarti sambil kerja ya? Sambil kerja. Jadi nggak ada waktu, ibaratnya waktu luang untuk istirahat. Setelah itu kalau lagi libur kerja, libur kuliah, mungkin ada kegiatan di organisasi. Ya itu juga menjadi masukan atau ilmu-ilmu baru dari teman-teman. Seenggaknya setiap libur kerja, libur kuliah itu jangan ada kegiatan yang nggak positif. Jadi kegiatannya harus menjadi positif dan menambah ilmu kita lebih baru lagi. Karena kita nggak mungkin mendapatkan ilmu kalau kita nggak menjadi mengisi kegiatan dengan positif. Berarti kita itu kalau itu sambil kerja, jadi mereka itu menghabiskan hari produktif itu dengan kerja. Mungkin dari saudara Risma, ya? Kalau misalkan pandangan produktivitas mahasiswa, menurut saya itu, saya juga perantau ya. Saya dari Jawa Tengah. Saya mengisi waktu itu dengan cara, ya benar dari saudara mengisi dengan hal positif. Organisasi yang saya ikuti biasanya saya juga membaca buku, mengisi waktu di mana ya yang kosong kuliah gitu, membaca buku gitu. Saya mau mengembangkan tentang yang bisa saya juga sastra, terus saya juga organisasi juga, makanya mengisi liburan itu ya dengan hal positif untuk mencari pengalaman juga. Oh, berarti saudari Risma itu dengan baca buku ya? Iya. Sangat jarang sekali bagi mahasiswa ya membaca buku itu menghabiskan waktu luangnya. Sangat keren sekali. Dan mungkin dari saudara Farid, gimana menghabiskan waktu secara produktif? Ya, kalau saya sendiri, saya sebenarnya merantau tapi nggak jauh kan. Cuma beda kelurahan aja. Oh, beda kelurahan. Kecamatan. Tapi juga nggak tinggal di rumah, artinya tinggal di rumah orang. Oh, nggak dulu. Ada asrama lah ibaratnya gitu. Nah, untuk saya mengisi biar menjadi produktif, isinya saya lewat kerja. Ini saya kerja sambil kuliah. Terusnya juga organisasi. Di mana cari organisasi gitu? Cari aja. Jadi cari keluar, kalau misalnya di kampus nggak ada, di kampus lain kan banyak. Sekarang itu banyak informasi yang udah disebarluaskan lewat banyak media lah, dan nggak ada alasan buat kita mencari gitu. Kalau misalnya kita suka fotografi, kalau saya kan di fotografi gitu ya. Di kampus nggak ada ya cari di kampus lain. Di kampus lain nggak ada, cari di komunitas lain. Artinya bagaimana diri kita ini lebih produktif dan juga setiap harinya ada pelajaran yang bisa diambil. Seperti gitu. Dan satu poin lagi, nggak usah malu dan juga pinter mencari ilmu. Berarti dari saudara Fahri ini harus pede dan juga
untuk mencari ilmu itu kita berarti nggak usah malu-malu ya. Iya, nggak usah malu. Yang penting kita niatkan dapat ilmu itu juga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari saudari Naswa gimana? Kalau menurut Santai. gua apa ya, kan udah lama nih rantau dari 4 tahun yang lalu. Oh, 4 tahun yang lalu selama jauh dari orang tua itu banyak banget pengalaman, terutama waktu dulu semester awal. Wah, itu kacau banget sih. Jadi dulu itu gua kuliah itu ya udah kuliah pulang gitu. oh kupu-kupu berarti Iya. kayak kupu-kupu kuliah Enggak pulang sih, pulang. kadang nongkrong Oh, gitu, nongkrong. kuliah pulang terus Gila, gila. abis pulang itu nongkrong gitu, Ah. nggak langsung ke kosan tapi nongkrong. Dan itu emang banyak mahasiswa yang ngelakuinnya kayak gitu kalau misalkan mereka nggak punya kegiatan yang positif tadi. Emang benar sih, jadi kita tuh kalau misalkan pengen jadi mahasiswa yang produktif harus punya kegiatan yang positif, minimal ya organisasi. Kalaupun itu nggak kerja gitu, organisasi yang positif yang bisa menambah menambah pengetahuan, menambah skill, itu perlu banget. Karena zaman sekarang banyak banget tempat-tempat tongkrongan yang dijadikan mahasiswa itu ya buat kayak gitu, nggak jelas, menghabiskan waktu Nongkrong ya? nongkrongnya. Kecuali kalau nongkrongnya ya bermanfaat gitu, sambil e-learning atau sambil baca buku, itu manfaat. Tapi kalau misalnya cuma nongkrong biasa main game, lah itu enggak banget. Dan itu memanfaatkan wifi yang ada di kampus. Sangat luar biasa sekali berarti. Dilakuin sama mahasiswa. Berarti sudah Naswa itu dari sebelumnya yang hanya kupu-kupu kuliah pulang nongkrong, sekarang jadi Udah punya kegiatan positif dengan bertemu teman-teman yang baru dan organisasi yang insya Allah bermanfaat. luar biasa. Nah, kan tadi kan sudah mengenai jajan produktif. Nah, kan kalian anak rantau ini kan sangat jauh lah pantauan dari orang tua, hanya bisa lewat via telepon ataupun sosmed, video call. Nah, bagaimana kalian ini anak rantau bisa menjaga diri gitu? Mungkin dari saudara Naswa? Menurut gua, Ya. cara mengontrol diri itu ya dengan untuk mengontrol diri kalau udah kayak gitu tuh ya susah gitu. Oh, ya, nggak apa-apa. Oh, berarti kita harus mengontrol diri ya, meskipun kita jauh dari pengawasan orang tua. Mungkin menurut sendiri gimana? Kalau menurut gua kita juga jauh dari orang tua ya. Iya. Jadi gimana caranya kita itu memang harus diri kita itu lebih baik lagi. Ya terutama kita benar tadi itu harus mengatur diri terus memperbanyak teman dalam hal yang positif ya, bukan teman-teman yang negatif. Tapi kita ada teman yang negatif ya nggak apa-apa. Nah, itu kan buat Selingan. ya. Tapi gimana caranya kita nggak terjerumus ke situ, tapi kita malah mengajar. Betul. Jadi itu intinya kan, dari situ ya kita juga sebenarnya ngelihat kita ke depannya kayak gimana. Kalau kita emang jelek apa ibaratnya kegiatan itu negatif, itu beresiko buat diri kita. Terus kita juga kan ibaratnya di belakang kita ada orang tua, makanya kita menjawab orang tua juga. Intinya gimana caranya diri kita itu supaya jangan lari ke hal yang negatif. Itu komitmen sih sebenarnya. Itu komitmen dari diri kita sendiri kayak gitu. Oh, berarti kita harus komitmen ya pada diri kita untuk menjaga dari hal negatif ya. Mungkin dari Risma gimana? Kalau dari saya sendiri, cara mengontrol diri itu dengan cara untuk banyak aktivitas, banyak kegiatan. Karena saya paham sama diri saya gitu. Kalau misalkan banyak pergaulan bebas, apalagi di zaman sekarang ya, Iya. zaman sekarang gitu. Nah, benar kata teman-teman yang lain juga, ikutin kegiatan positif, berteman dengan siapa aja sih, berteman dengan siapa aja. Terus intinya banyakin kegiatan kayak misalkan ya organisasi atau datang ke kajian contohnya gitu, untuk belajar agama dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih kayak gitu dari saya. Oh, mungkin ada tambahan dari saudara Faris? Kalau dari saya sendiri, yang pertama cari teman yang baik. Karena kalau pepatah bilang bertemanlah dengan penjual minyak kayak berteman harum. Dan juga banyak kegiatan positif, organisasi, banyak organisasi di lingkungan kampus yang baik-baik kayak IMA, apapun
iya, ataupun kami itu juga yang sekiranya bisa mengajak kita kepada kebaikan gitu. Dan juga apa namanya, kayak di lembaga kajian lembaga dakwah kampus itu kan mengajak kita kepada kebaikan, taati peraturan Allah, rajin ke masjid, itu juga jadi salah satu yang membuat iman kita kuat kayak gitu. Dan lebih apa namanya, lebih nyaman aja berjamaah, karena sendiri aja kita berjamaah aja kita kadang suka gak kuat, apalagi sendiri gitu. Dan juga yang terakhir motivasi sih dari orang tua, misalnya apa namanya, kerelaan orang tua gitu ya, dan orang tua pengen anaknya sukses, kuliah yang benar gitu kan, jadi motivasi juga buat kuliah. Oh, berarti kita itu intinya kalau kurang tahu dari jauh pantauan orang tua, kita harus milih-milih teman juga, jangan sampai kita terbawa kepada teman yang negatif. Dan juga kita ikuti organisasi yang bisa kita manfaatkan gitu, buat kita jauh dari semua kegiatan lah yang negatif. Mungkin anak rantau kan sekarang apalagi kalau saat libur gitu, libur kuliah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kalian semua kan anak rantau. Misalkan duit dari orang tua tidak transfer lah, tidak cukup lah kepada kita itu untuk bayaran, untuk makan, itu hal apa saja sih yang kalian lakukan? Mungkin dari Randi. Kalau menurut saya kan itu saya nggak dari dulu emang kerja dulu berkuliah. Jadi alhamdulillah selama kuliah itu dari diri sendiri ya. Dan ibaratnya alhamdulillah nggak memperberat orang tua. Jadi untuk saat ini saya belum pernah kejadian gitu. Saat kekurangan, alhamdulillah sih kekurangan uang karena saya itu kerja itu aja. Nanti dari awal kita udah bekerja, berkuliah, jadi udah ada tabungan lah buat masa kuliah, saat masa tenggang gitu ya. Nah, mungkin dari Risma gimana? Itu mengenai biaya itu yang cukup. Mungkin cara saya gitu gimana buat biar kecukupan itu bisa itu sehari-harinya, sedangkan uang belum dikirim gitu. Caranya cari kerja sampingan, nggak mungkin kan tiba-tiba saya kan tahu terus belum kerja gitu posisinya, nggak mungkin tiba-tiba minta terus ketika habis minta lagi. Pasti di situ saya berpikir bahwa saya nggak bisa kayak gini terus gitu, harus nyari kerja sampingan. Mungkin itu yang bisa menutupi situasi yang kayak gitu. Berarti dari inisiatif kita sendiri gitu, untuk meskipun lagi kekurangan kita harus inisiatif untuk bisa bertahan hidup. Mungkin itu ya. Mungkin dari saudara Fari gimana caranya? Dari saya sendiri dari awal saya udah punya komitmen buat biaya sendiri. Awalnya saya masih dibayar ya, semester 1 itu masih dibayar. Semester 3 dari awal saya udah punya komitmen buat bayar kuliah sendiri dan juga duit jajan sendiri gitu. Itu awalnya saya nyari kerja pada waktu itu jadi tukang desain. Desain grafis. Desain ya. Dulu masuk di distributor Niklas, desain itu cuma 2 bulan. Habis itu ngambil ilmunya, ternyata sistemnya kayak gini. Akhirnya punya inspirasi buat bikin toko sendiri, busana muslim sendiri. Nah, dibuatlah toko busana muslim selama bertahan 1 tahun, dan itu juga lumayan lah, omsetnya udah bisa menutupi duit jajan kita. Malamnya saya nyari duit lagi dengan kerja freelance. Freelance sampingan lagi, yang itu lagi itu desain sama konten kreator di website digital Copok. Saya nyari duit di situ, karena bisa mencukupi bayaran kuliah, sampai ongkos kita lah gitu. Tapi kalau misalnya emang lagi nggak ada duit, baru minta ke orang tua yang berbayar.
Dari situ otomatis pola pikir kita semakin berubah gitu. Makanya harus ada yang harus bisa nyari lagi gitu. Artinya harus punya ilmu baru lagi yang bisa bermanfaat di tempat lain. Akhirnya saya nyari, pada waktu itu ditawarin apa tuh? Ditawarin beasiswa dari lembaga sosial dan dakwah. Sosial dakwah. Dari situ dapat intensif 1 bulan 1 juta. Ini 1 juta. Sebagian kita sisihin buat bayaran dan ongkos, sisanya kita tabung investasi. Dari situ berselang berapa bulan ya? Kira-kira 5 bulan, 1 semester lah. 1 semester di stop karena emang pakai segitu, hanya 1 semester. Akhirnya saya nyari lagi buat menutupi lagi gitu ya. Kita kan udah komitmen kita di semester 2 sampai lulus nggak mau minta lagi nih orang tua. Ya. Daerah nyari lagi, bikin project. Apa tuh? Project apa kira-kira? Creative Pollution. Creative Pollution, nah itu bergerak di bidang digital. Kita ambil project desain, project fotografi, project videografi. Karena dari situ bisa mencukupi, tapi masih ada waktu yang sela-sela kosong lah. Iya. Nah, dari situ ada sekolah yang menawari saya buat ngajar fotografi. Terus di situ saya beranikan diri, padahal belum pernah ngajar gitu. Dia mengambil di situ sampai sekarang masih, dan ada tawaran lagi dari sekolah lain. Saya ambil juga sampai 1 semester gitu. Ya, intinya komitmen sih, komitmen kita ini bisa punya banyak waktu lah. Nah, habiskan waktu itu untuk belajar dan juga kalau bisa kita cari sampingan. Tapi lagi-lagi kita balik ke komitmen kita tersendiri ya. Iya, dari awal komitmen kita itu seperti apa, maka tujuan itu akan tercapai. Mungkin tambahan dari saudari Naswa gimana? Kalau menurut gue sih ya sama kayak Fahri. Jadi kalau misalkan kita udah membebani orang tua, ya jangan sampai membebani lagi gitu untuk keinginan kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita ingin sesuatu, kita harus mencari jalan buat ngedapetin keinginan kita itu gitu, dengan cara bekerja atau cari sampingan. Ya sama aja sih sebenarnya kayak gitu. Intinya kalau misalkan kita udah membebani orang tua, jangan sampai membebani lagi oleh keinginan kita, karena keinginan kita itu bukan keinginan orang tua gitu. Beda kan, orang tua itu cuma membiayai kita itu kebutuhan aja, bukan keinginan. Oh, berarti kita harus pola pikir kita juga harus berubah gitu, untuk inisiatif juga, tidak merepotkan orang tua lagi. Mungkin banyak yang kita bahas pada sore hari ini. Mungkin closing statement dari teman-teman sekalian itu bagaimana cara kita produktif sebagai mahasiswa rantau. Mungkin closing statement Buat kalian mahasiswa rantau, jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan. Jangan sampai waktu yang sudah diberikan ini dijadikan untuk kalian atau gitu ya. Banyak kegiatan di luar sana yang positif, ambillah kesempatan itu. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan. mungkin itu saja closing statement dari Naswa. Sampai jumpa, ketemu lagi dalam podcast selanjutnya. Saya di Trianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.